Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Masih setia ya nungguin window dressing di akhir tahun? Nah, di video kali ini gue akan ngebahas satu saham yang udah pasti kalian familiar banget dan ini sering banget sahamnya jadi trending topic di mana-mana. Cuman sebelum kita mulai masuk ke analisa saham yang gue maksud, itu hari ini kita bakal review dulu sedikit mengenai IHSG. Jadi di beberapa video yang lalu itu gue sempat udah kasih penjelasannya soal updatean dari IHSG ini. Cuman kali ini waktu itu gue nggak kasih tahu kalau di sini IHSG itu sebenarnya dia berpotensi buat ngebentuk pattern head and shoulder ya. Cuman sekarang sih dia masih lagi proses pembentukan sebenarnya dan belum valid. Nah jadi yang perlu diperhatiin sih sebenarnya karena di sini ada resisten dan harganya hari ini juga nggak berhasil breakout, udah gitu candlenya juga nggak bagus. Nah ini yang perlu diperhatiin sih sama teman-teman kalau misalkan dia breakdown dari ini dari sini dari neckline-nya si head and shoulder ini ya di sekitaran support sini sih sebenarnya di sekitaran support 6400-an. Nah, kalau misalkan dia jebol itu berarti ini double apa namanya sorry pattern head and shoulder ya kemungkinan itu udah valid, dan kalau misalkan patternnya valid itu dia masih punya potensi penurunan sampai sekitar, anggaplah dia breakdown di sini, berarti masih bisa sampai sekitar 6235, yang mana ini bertepatan sama ada satu titik resistance support juga di sini. Ya, di sini ya di sekitar sini, di antara area sini. Nah, cuman untuk saat ini sih sebenarnya dia masih belum valid patternnya karena belum breakdown juga. Cuman ini mungkin harus bisa dijadiin sebagai warning juga buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kalau misalkan IHSG kita anggaplah amit-amit dia rontok, ya itu kurang lebih sih bakal nanti ngaruh ke saham-saham yang big caps juga kayak beberapa bank kayak BCA, BRI, BMRI, terus mungkin ICBP, pokoknya yang market capnya gede. Jadi kalau misalkan teman-teman punya saham-saham itu dan sekarang kondisinya udah deket-deket support atau mungkin udah deket-deket eh, udah lossnya udah mau profitnya udah mau tergerus, ya itu mungkin bisa agak diperhatikan kayak gitu. Tapi untuk sementara sih sebenarnya ini masih spekulasi aja karena kan dia juga masih dalam proses pembentukan pattern. Jadi kita nggak tahu beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa minggu ke depan itu pattern arah-arah patternnya itu bakal kemana, apakah breakdown beneran atau malah cuman false break terus dia naik lagi, kita nggak akan tahu. Cuman ya kita doakan saja semoga sih head and shoulder ini nggak terbentuk ya. Jadi ya biar kita akhir tahun bisa panen cuan lah sama-sama. Nah, gak usah lama-lama sih, kita langsung aja ke saham yang mau kita bahas hari ini. Salah satu saham paling fenomenal yang setahun terakhir sih, kurang lebih setahun terakhir itu banyak banget jadi trending topik di mana-mana, ya ini dia, Unilever. Ini akan gua hapus dulu. Nah, sebenarnya Unilever ini cukup sering gua bahas ya di Instagram gua. Jadi memang karena ada banyak juga sih yang nanya ini sebenarnya Unilever kayak gimana sih prospeknya, bakal turun terus atau enggak, terus udah layak beli atau belum, karena kan kemarin sempet nih lever itu naik eh, berapa persen ya dari sini ya, sempet naik sekitar 20% kalau nggak salah ya, 20%, 26% lah. Nah ketika udah naik juga masih banyak yang tanya ini kira-kira udah boleh masuk atau belum nih, atau mungkin ada yang udah loss lama banget mau nanya ini kira-kira resistannya bisa naik sampai mana ya, kayak gitu-gitu kan. Nah cuman Hmm, sebenarnya sih saham ini kalau kita lihat ya, lihat jangka panjang ya, ini kan sebenarnya masih masih sangat-sangat downtrend ya. Jadi kalau kita coba tarik garis trend line-nya di sini, sorry ya, suaranya agak serak. Nah, jadi kalau kita tarik garis trend line di sini ya, ini kan masih downtrend ya. Jadi ini bahkan harganya belum sampai deket-deket trendline resistance ini ya. Jadi bisa kita bilang kalau kita lihat untuk jangka panjangnya ya, Unilever ini memang masih sangat downtrend. Tapi apalagi kalau misalkan untuk teman-teman yang beli misalkan tahun lalu ya. Tahun lalu kan kita tahu kan banyak banget investor baru yang masuk ke bursa saham. Terus Unilever ini juga salah satunya yang
paling banyak diincar oleh investor retail kan, pasti kan harusnya, karena kan produknya memang bagus, perusahaannya bagus, cuman harganya doang nggak bagus. Ya jadi kalau misalkan anggaplah kalian beli itu di harga 8.000 atau mungkin 6 ribuan, ya itu sampai sekarang kan masih floating minus kan. Masih floating minus, ya anggapan kalian beli di 6.000 lah. Kalau misalnya kalian beli di 6.000, ya mungkin sekarang itu masih minus 28%, 27% kayak gitu. Nah, mungkin di video ini gue nggak akan bahas untuk jangka panjang, karena kalau misalkan kalian yang udah investasi dari tahun lalu, gue juga nggak bisa kontrol ya, kayak gitu kan, soalnya udah kelamaan juga, dan ini kan gue juga baru mulai sharing-sharing soal developer beberapa, bukan, maksudnya baru mulai sharing tentang technical saham gitu kan, baru beberapa bulan ini, baru ya kurang lebih kalau nggak salah itu dari Agustus gue mulai di Instagram kayak gitu. Nah, jadi gue akan bahas untuk jangka pendeknya aja untuk trading kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan di jangka pendek, kita lihat ya, kemarin kan sempat naik nih dari 30 September, kemudian naik sampai 5.300. Ini dia sekarang lagi koreksi ya, koreksi cenderung turun gitu. Nah, di sini sebenarnya ada satu yang menarik ya. Kalau kita lihat jangka pendek, coba kita tarik trend line-nya dulu ya. Nah, ini kita tarik garis trend line. Nah ya, ini pasti kan untuk kalian yang udah sering banget ngikutin konten gue di YouTube atau mungkin di Instagram, itu pasti udah familiar banget lah sama chart pattern ini. Jadi memang untuk jangka pendeknya si Unilever ini ada potensi lagi ngebentuk ini, lagi ngebentuk falling wedge. Jadi inilah alasan kenapa gue mau bahas Unilever kali hari ini. Jadi memang karena dia masih ada kemungkinan untuk lagi bentuk falling wedge. Jadi ini sebenarnya masih lumayan menarik untuk kita perhatiin atau dijadiin watchlist. Nah, Unilever ini bakal sangat menarik kalau misalkan dia harganya udah bisa breakout dari trendline resistan di sini. Jadi anggaplah dari sini ya. Kalau misalkan dia bisa langsung breakout kayak gini, itu bagus banget. Jadi teman-teman bisa masuk mungkin di sekitaran sini nanti, di sekitaran 4.700-an kalau dia udah breakout. Cuman kalau misalkan dia gak bisa, ada kemungkinan dia bakal ini sih, bakal ngebentuk kayak gini dulu mungkin ya. Coba retest dulu sampai bawah, sampai akhirnya dia bisa naik ke atas lagi kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatiin di sini, kalau misalkan kalian mau trading di chart pattern yang falling wedge ini, sebaiknya sih kalau menurut gue pribadi ya, gue prefer akan tunggu dia sampai breakout dulu. Apalagi ini sahamnya Unilever ya. Unilever, mungkin gue nggak akan terlalu banyak ambil resiko dengan masuk cicil, karena kan kita juga nggak tahu ya ini dia bakal turun lagi atau enggak. Soalnya ini dia udah berapa tahun juga kan turun terus, jadi gue gak akan ambil resiko. Gue akan tunggu dia sampai bisa breakout dari dari trend dan resisten di sini. Jadi dari garis ini ya, dari garis putih ini. Kalau misalkan dia sudah bisa breakout, kemudian anggapan misalkan dia breakout ketika dia sampai di sini ya. Sebentar ya. Jadi anggapan dia harganya kebentuk kayak gini, terus kemudian breakout di sini. Nah, gue akan masuk ketika dia ada di garis ini. Jadi ketika dia breakout, mungkin gue akan masuk di sekitaran 4.500 sampai 4.600 kayak gitu. Nah, 4.520 sampai 4.560 ketika dia breakout. Yang penting dia udah breakout dari trendline, ya gue akan masuk. Nah, kalau misalkan kita trading di ketika dia breakout harganya, untuk supportnya itu cenderung ini risknya nanti lebih lebih kecil lah. Jadi untuk supportnya itu ya kurang lebih di sini, di sekitaran sini. Di sekitaran kita bisa yang pertama ambil support yang di sini 4.400-an sampai 4.500 kayak gitu. Jadi ketika dia harganya jeblos lagi dari sini, ya udah, mungkin gua akan cut loss kayak gitu. Soalnya atau mungkin at least setidaknya ketika dia dia retest trendline di sini, jadi misalkan kayak gini ya. Jadi misalkan ketika dia breakout kayak gini, kemudian dia retest trendline di sini, ya kan? Nah, kalau misalkan ketika dia retest trendline di sini sampai dia nyentuh garis trendline ini, kemudian dia mantul lagi ke atas, nah itu gue akan cut loss. Tapi kalau misalkan dia ketika retest trendline di sini ya, terus kemudian ternyata jebol, jebol ke bawah, nah ini gue akan cut loss kayak gitu. Karena ini kalau misalkan dia sampai jebol, itu berarti falling wedge-nya udah nggak valid kayak gitu ya. Jadi gue akan cut loss di sini. Nah, untuk ini mungkin gue nggak akan bisa kasih
titik entry-nya yang pasti itu di mana, karena kan kita kan harus lihat ya dia ketika ketika breakout dari trendline baru bisa kita tradingin. Jadi saran gue, kalian ikutin aja garis trendline ini, kalian buka trading view kalian, kemudian tarik garis kayak gitu. Jadi kalian bisa mantau sendiri kira-kira hari ini atau mungkin minggu depan si Unilever ini harganya udah breakout dari trendline yang di sini atau belum. Nah, kalau misalkan udah breakout, kalian baru bisa nentuin di mana kalian masuk, kemudian di mana titik support atau titik cut loss-nya. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat support berdasarkan level harga sebelumnya sih sebenarnya di sini ya. Jadi di sini memang ada satu support atau bisa dibilang resisten lah. Jadi kita lihat di sini resistennya memang di 4.400. Nah, ini kan kelihatan ya untuk pergerakan harga hariannya ketika dia sampai di level ini, kemudian masih belum bisa tembus resisten sebelumnya, makanya dia cenderung hari ini kayaknya bakal turun lagi. Tapi kita bakal lihat besok. Kalau misalkan dia bisa tembus daerah ini, berarti area support, sorry, area resisten berikutnya adalah di sini yang harus dia tembus di sekitar 4.740, which is kalau misalkan besok atau minggu depan dia bisa ke sini, artinya kan dia sudah harganya sudah breakout dari trendline kayak gitu ya. Nah, untuk support eh, yang paling dekat sih yang nggak bisa dijebol mungkin di sini ya. Kalau misalkan kalian mau mainnya agak santai sih sebenarnya di sini di 4.160 kayak gitu. Kalau misalkan dia jebol atau at least ketika dia sampai di garis trendline-nya garis trend support yang di bawah ini terus kemudian dia jebol, ya udah itu harus cut loss kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tentuinnya support berdasarkan trendline itu kalian harus gambar sendiri trendline-nya masing-masing, terus kalian harus pantau sendiri. Jadi nggak bisa gua kasih angka pastinya di melalui video kayak gitu. Nah, mungkin penjelasan tentang Unilever hari ini sampai di sini aja. Kalau misalkan ada bagian-bagian yang kurang jelas dari penjelasan di analisa ini, kalian bisa aja langsung komen di kolom komentar, atau kalian bisa follow Instagram gua. Kemudian tulis saja pertanyaan yang kalian gak paham, atau mungkin kalian ada request saham apa, kalian langsung komen aja di postingan terakhir. Dan biasanya kalau misalnya komen gue akan langsung lihat dan gue akan langsung balas, tapi kalau misalnya kalian DM kemungkinan gue balasnya akan lumayan lama karena ada yang error sama DM Instagram gue. Oke, kayak gitu aja ya. Terakhir mau ngingetin, kalau misalnya kalian belum follow, silahkan follow Instagram gue karena gue akan lumayan aktif setiap harinya untuk update-update saham yang menurut gue potensial untuk dijadiin watchlist di sini, jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi juga. Dan sekian analisa dari gue di video kali ini. Jangan lupa untuk bantu subscribe dan share dan like. Kalau misalkan kalian merasa analisa ini berguna, jangan ragu-ragu untuk bantu share ke teman dan saudara kalian supaya semuanya dapat informasi yang sama. Bye semuanya, salam profit.